Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkali-kali kami sampaikan bahwa liso'im farhatani. Bagi orang puasa itu merasakan dua bahagia. Indal iftar, bahagia ketika makan takjil buka. Wa inda liqa'i rabbi, dan bahagia ketika berjumpa Allah. Jangan diartikan berjumpa Allah itu nanti di surga, nanti di akhirat. Tapi berjumpa Allah ketika sholat, ketika zikir. Ibadahnya itu merasakan kesadaran ihsan. Beribadah seakan-akan melihat Allah, buah dari puasa yang diterima, buah dari sholat yang diterima, buah dari zikir yang diterima. Perhatikan kata memberi dan menerima. Yang memberi dan yang menerima pandeng-pandengan. Iya. Makanya disebut Padang Arafah. Padang Arafah tidak sekedar Arafahnya padang, tapi hatinya juga padang. Dulu Cak Nun punya pengajian pandang bulan. Nah, masuk. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru, anta misbahus suduri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Engkau ya Rasulullah laksana matahari, laksana bulan purnama. Engkau Rasulullah laksana cahaya di atas cahaya. Engkau Rasulullah laksana mutiara yang bagus sekali. Engkau Rasulullah adalah pelita hatiku, padang dadaku dan padang hatiku. Doa haji, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Dari gelap menuju cahaya padang. Kalau padang, tadi saya doa ruku memang sengaja saya keraskan. Antal haq, anta rabbi. Engkau maha benar, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Subhanaka maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi Yunus, sungguh aku dalam keadaan gelap gulita. Setelah gelap gulita dikeluarkan menjadi terang benderang, berarti Allahnya itu ihsan. Di Padang Arafah inilah harapannya jamaah haji muhasabah, introspeksi diri. Kata Sayyidina Ali, man arafa nafsa, siapa yang mengenali dirinya, faqad arafa rabbah, maka sungguh akan mengenal Tuhannya. Rasakan, saya beberapa hari ini sholat tahajud saya, di rakaat pertama ingin sujud tilawah. Sujud tilawah. Pembelajaran kita yang lalu surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman,
rukuk dan sujudlah, beribadahlah kepada Tuhanmu, beribadahlah sampai ketemu Tuhanmu, dan lakukan kebaikan agar kalian beruntung. Rukuk ada yang dituju, sujud ada yang dituju. Yang dituju adalah falyabudu rabb hadzal bait, yang dituju adalah kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Di dalam sujud tilawah ada doa wasyaqqa sam'ahu wa basarahu sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Aku sujudkan wajahku kepada Sang Pencipta. Wasyaqqa sam'ahu, yang telah membuka pendengaran dan pandangan. Di dalam sujud tilawah saya minta, betul-betul minta kepada Allah, hijab telinga dibuka, hijab mata dibuka, sehingga yang didengar selalu Allah, sehingga yang dilihat selalu Allah. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Tidak hanya minta ketika bayi digendong ibunya, ibunya juga tidak tahu kapan dibuka telinga dan matanya. Loh, anak ini sudah mulai bisa mendengar. Loh, anak ini sudah bisa melihat. Jadi ibu itu bisa menunggu takdir Allah, dibuka telinganya dan dibuka matanya. Betul? Nah, telinga kita ini sudah merekam kemaksiatan. Betul? Mata kita juga sudah merekam kemaksiatan. Akhirnya selalu mendengar nyanyian setan dan selalu panah-panah setan itu meluncur. Minta dibuka hijab telinga, minta dibuka hijab mata, sehingga telinganya sensitif. Contohnya sensitif, bangun sholat tahajud, ada kokok ayam. Nah, malaikat. Bu, sampean tahu enggak tadi malam ada kokok ayam? Bu, enggak ngerti. Iya wong turu. Wong turu lho ana kobongan gak ngerti, kokok ayam gak ngerti, banjir gak ngerti, digotong wong lho. Gak ngerti. Wis turu nyenyak, mimpi basah lagi. Maksudnya kecebur. Ya Allah. Jadi saya sujud tilawah itu, dan tidak hanya sujud tilawah, dalam setiap sujud itu minta hijab pendengaran dibuka, minta hijab penglihatan dibuka. Dan itu bukanya nggak bisa 100% sedikit demi sedikit. Akhirnya pendengarannya sensitif. Misalnya kalau ada angin, ini angin apa ya? Dikasih kepahaman, oh ini angin berita kabar baik dari Allah, namanya sensitif. Jenengan itu kalau ada angin sensitif enggak? Enggak, mulai jaketan. Hati ini jaketan maksiat begitu tebal. Sampean terasa enggak di ruangan ini ada AC? Kalau enggak terasa tak tokno sampean. Kalau jaketnya terlalu tebal, ini kiasan jaket loh ya. Kalau hatinya itu banyak jaket maksiat, orang seperti ini diajak zikir tambah melek apa turu? Ayo ngomong, biasanya turu kok gak iso jawab itu loh. Kalau hatinya itu sudah mulai terbuka hijab jaket kemaksiatannya, tersentuh, terharu, meneteskan air mata, mulai sensitif. Telinganya dibacakan Al-Quran, sensitif menangis. Terdengar suara adzan, sensitif menangis. Karena sudah mulai dibuka. Akhirnya ketika telinganya sensitif, matanya sensitif, saya dipahamkan tentang semutnya Nabi Sulaiman.
Semut ratunya berkomandan, silakan masuk rumah masing-masing karena Sulaiman sama bala tentaranya lewat. Masya Allah. Nabi Sulaiman mendengar, ya tersenyum. Nabi Sulaiman itu punya mukjizat mampu paham bahasa binatang. Orang itu kalau telinganya sering berada di bumi, maka getaran apapun itu, sinyal apapun mampu dideteksi. Betul? Yang dulu saya umpamakan, saya senang sholat ba'diyah itu di depan teras. Saya ketika berdiri tidak terdengar apa-apa, tapi ketika sujud saya terdengar kericik-kericik, ternyata di bawahnya ada tandon PDAM. Paham maksudnya itu? Dulu ada ilmu samba. Kalau musuh itu dari kejauhan langsung telinganya ditaruh di tanah untuk mendengarkan musuhnya itu berada di mana. Ini paham nggak kira-kira dengan ini? Saya ajak mikir kayak gini, Mas Wandi. Ya, kemudian saya dipahamkan Allah bahwa sujud itu seperti tentara yang tiarap, membumi. Tentara itu supaya tidak kelihatan musuh tiarap, kadang pakai kostum rerumputan, kadang pakai kostum bebatuan. Lihat medannya, supaya tidak terlihat musuh. Dari sini saya paham, supaya setan itu tidak bisa melihat kita, sujud kita harus membumi bersama bumi, bertasbih, akhirnya dipegang sama sang penggerak. Kalau dipegang sama sang penggerak, kira-kira setan sama enak. Kok saya gak enak lihat Pak Khairisa, kok keliru itu loh Masya Allah. Biasanya setan sama satan itu, kan ada setan. Akhirnya setannya itu tidak bisa melihat, tidak bisa mengalahkan kita. Paham maksudnya? Dan saya juga dipahamkan Allah faedah. Pernah saya masuk kamar, itu nyamuknya sudah habis saya raketi. Saya raketi, selesai habis. Tiba-tiba saya berbaring. Loh, ono dapat ilmu saya. Oh ini ya. Jadi ketika posisi kita itu merendah, maka sesuatu yang di atas itu yang tidak kelihatan menjadi terlihat. Berarti ilmu rendah hati itu untuk mendeteksi kesyirikan, mendeteksi setan ada di mana, yang kita kira sudah tidak ada. Setan, jajar setan lah tidak terasa setan sih. Betul loh, Nanis? Loh iya kan? Busuk dengan busuk, siapa yang busuk? Enggak terdetek. Busuk itu akan terdetek bagi yang wangi. Ya, betul enggak? Ya Allah. Masuk. Makanya lihat ini. Ketika melempar jumroh, jadi urutan-urutan jamaah. Besok, saya kemarin di WA Pak Afang. Kok kemarin sih? Iya betul, kemarin di WA Pak Afan, kemudian di WA sama Pak Epik, minta doa. Pak Afan bilang, besok saya wukuf Arafah. Loh, belum wukuf besok baru bermalam. Baru besoknya. Jadi sekarang ini sudah berada di Arafah. Sudah berada di Arafah, tapi belum khutbah Arafah, baru besok. Besoknya, oh iya Ustadz. Jadi urut-urutannya itu di Mina dulu melakukan tarwiyah di sini. Tarwiyah kemudian bergerak menuju Arafah. Setelah Arafah nanti itu startnya adalah zuhur sampai asar. Zuhur asar di jamak, batasnya nanti adalah sampai maghrib. Kemudian menuju Muzdalifah. Bermalam di sini.
Bermalam di sini itu Masya Allah orang sedunia, sedangkan Muzdalifah itu sangat sempit. Pantatnya wong sak donya itu loh. Kalau dituntut untuk mencari kerikil, gak ketemu kerikil tapi nyekel bokongnya wong. Makanya sebelum ke Muzdalifah itu sudah dibawakan kerikil sama panitia. Nah, belum antrian panjangnya. Berangkat itu antrian luar biasa. Nanti kalau sudah di sini menjelang jam 00, jam berapa? Jam 12. Itu bergerak mau menuju ke Mina. Antrian berdiri loh saya 3 jam. Untuk menunggu giliran bis yang puter itu loh. Lama Masya Allah. Memang ujian sabar itu, sirbat itu. Di sini itu loh. Ya, bagi yang lansia tidak pakai turun di sini, cukup di bis berhenti sebentar sebagai syarat, kemudian menuju ke Mina. Jadi dari Muzdalifah nanti jam 1 dini hari, jam 12.00 itu menuju ke Mina. Besoknya yaitu melempar jumroh Aqobah. Nah, melempar jumroh ini napak tilas Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail digoda setan. Ya, akhirnya dilempar kerikil. Sekarang jenengan mau saya ajak untuk memahami nilai spiritual daripada melempar jumroh yang kita aktualisasikan dalam takbir, khususnya takbir sholat id. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram adalah 7. Rakaat kedua 5. Kata bunyai saya, tumo. 7, 5. Ojo kualik. Dikasih singkatan ini supaya tidak kebalik. Tumo. 7, 5. Nah, takbir demi takbir di dalam sholat id itu niatkan untuk melempar setan yang membuntu sirotol mustaqim kekhusyuan kita. Allahu Akbar. Disunahkan tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, niat. Sama-sama takbirnya, tapi innamal a'malu binniyat, beda niat. Selama ini jujur takbir jenengan tujukan kepada siapa? Imam, ngawur. Imam kok disawat sampai takbir, akhirnya imam sampai makmum sawat-sawat. Lemparkan kepada setan kita masing-masing yang ada di aliran darah kita yang berusaha untuk membuntu sirotol mustaqim. Dulu saya punya guyonan melawan setan di bawah pohon beringin sama melawan setan di aliran darah, berat mana? Berat di aliran darah karena sudah menjadi diri kita. Makanya darah kita itu kalau dicek bukan ABO tapi S. Yaitu apa? Setan itu. Allahu Akbar. Tolong nanti praktekkan setiap takbir sholat niatkan untuk melempar setan. Nanti mata tambah padang dan hati tambah padang, Allahnya semakin tampak. Semakin fresh itu. Menggunakan Bismillah Allahu Akbar, surat Al-Anfal ayat 17, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum, bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, bukan kamu yang melempar tapi Allah yang melempar. Jenengan saya ajak berpikir logika. Begini Pak Nurikan. Setan itu kan luar biasa.
kok dilempar kerikil kecil? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Seharusnya dilempar watu. 2. Setan tidak kelihatan. Sedangkan setan melihat kita. Terus sampai nu nyawat nang di. Pikiran Pak Khairul. Lah gasok ngatek sampean. Lu setan lo enggak kelihatan. Betul. Kok syariatnya disuruh melempar? Betul enggak? Apa kata Allah? Awakmu ojo ngeyel. Ojo ngeyel, sami'na wa ata'na. Lempar saja ke Jamarot ini loh. Betul enggak? Pak Khairul, lempar ke Jamarot. Ojo nang jamaah engko. Nanti setan sama setan lempar jumroh nanti. Lemparlah ke Jamarot niat untuk melempar setan. Setan yang ada pada diri kita. Bismillah Allahu Akbar. Melempar keegoan kita, ingin menang sendiri, kalau ngomong itu gak gelem menjadi pendengar, gak mau kalah. Berarti mabrur itu nanti betul-betul berubah. Mabrur itu artinya tambah apik, betul-betul berubah. Kalau takbirnya betul-betul mabrur, semuanya mabrur itu pasti berubah. Ya, pasti berubah. Berubah dari apa Mas Rudi? Berubah dari kesetanan menuju ketuhanan. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dari kegelapan, dunia gelap, hati gelap, menjadi subhanaka, anta. Allahnya itu kelihatan. Yang selama ini setannya kelihatan. Jenengan saya tanya sih, jenengan itu sensitif setan apa sensitif Allah sih? Kalau sensitif setan berarti frekuensinya setan. Dengan setan masih besti. Jenengan itu kalau kedatangan tamu karib teman akrab, itu sinyalnya sudah nyambung? Nyambung. Ya Allah, makanya mau wis ketok-ketokan ternyata sampean teko. Teman akrab kalau mau datang itu sinyalnya sudah nyambung. Kalau jenengan akrab dengan setan, setan datang sinyalnya sudah. Tapi anehnya ketika Allah mau datang kok gak nyambung. Ya Allah. Jadi melempar jumroh ini adalah bukan sekedar melempar ke Jamarot, tapi setan-setan yang ada pada diri kita itu kita bersihkan. Ya. Pertama, padang Arafah. Jenengan tahu enggak istilah padang langit? Kalau padang langit otomatis matahari, bulan, bintang kelihatan. Kalau padang rumput, rumputnya itu bersih rapi, maka kelinci dari jarak jauh itu kelihatan. Kalau padang pasir, itu onta dari jauh kelihatan enggak? Ya. Kalau padang salju, ya, kaitkan dengan padang hati. Ketika hatinya itu padang, zikir, Allahnya tampak. Zikirnya ada merinding dan bergetar. Sholatnya ada merinding dan bergetar. Ya. Tidak bergetar karena dikerumuni oleh setan. Oleh karena itu setannya perlu dilempar jumroh dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan, diam dalam Islam. Sesuai dengan tema rahasia wukuf Arafah. Di dalam Islam itu ada beberapa istilah yang artinya diam. Tumaknina itu artinya diam. Wukuf di Arafah artinya diam. Ketika membaca Al-Quran ada tanda wakaf artinya diam. Ketika sholat Jum'ah, Bilal, ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah.
Diam di sini bukan diam kosong, ngelamun, ngantuk. Tapi diamnya adalah warka'u ma'arraki'in atau Allah innallaha ma'asabirin. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih, tenang ada Allah. Seperti Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar ketika di Gua Sur, ketika hijrah dikejar-kejar oleh orang kafir, bersembunyi di Gua Sur. La takhaf wa la tahzan, jangan khawatir, jangan sedih, ada Allah. Tolong wukuf Arafah ini jangan hanya ketika haji. Tapi wukuf Arafah kita ketika tumaknina. Pun paham? Nggih mesti ya. Wukuf Arafah ketika membaca Al-Qur'an. Wukuf Arafah ketika zikir. Saya contohkan seperti ini. Saya ini kalau minum, kemudian berhenti sambil merem, itu merasakan apa? Kalau air putih segar. Kopi pasti cari betulkah? Apa betul-betul ini kopi? Kalau sudah mengiyakan kopi, berarti Arafah kopi. Iya, iki temen. Butuh bilang Ustadz, monggo diunjuk kopinya. Saya minum, tak rasakan rasa kopinya. Kalau betul-betul kopi dan itu rasa kopi, berarti Arafah kopi. Kalau minum teh, walaupun warnanya itu teh, jangan langsung yakin, bisa jadi mungkin sirup tapi rasa teh. Betul? Jenengan pernah dengan istilah aspal, asli tapi palsu. Sekarang es jus, itu bukan pada intisarinya buah, tapi ada apa? Sari, nggak tahu sari apa itu. Sampai ada namanya ubat gula. Disebut obat gula itu karena gulanya nggak ada, tapi obatnya yang ada. Akhirnya ketika diminum, waktu. Ada lagi, saya belajar dari ilmunya Mas Udin. Jenengan tahu nggak madu asli, istri di madu, bukan. Madu asli sama madu palsu. Ya, kalau madu asli itu bisa dibakar ya misalnya. Tapi kalau madu gula itu nggak bisa. Itu bisa membentuk kristal gula. Ngerti maksudnya? Maksud saya itu jangan-jangan setan itu menawarkan Allah tapi aspal, ngono loh. Maka jenengan kan nggak pernah mendeteksi itu kan? Karena besti. Gimana punya furqan, nggak pernah merasakan Allah yang asli. Jenengan ini pernah nggak ditawari suami yang asli? Mulai. Tahu asli dan tidak berarti harus punya pengalaman dua. Iya, betul. Betul nggak ini? Betul Pak Khairul. Jenengan dalam gelap gulita itu bisa merasakan istri sampean asli sama tidak enggak? Oh, iki sing asli. Iya sing ayu ngomong asli. Barang sing elek. Ya Allah. Boleh enggak saya katakan ketika zikir menghadap kepada Allah, ada jebakan setan yang membawa Tuhan aspal? Ada? Jenengan pernah merasakan itu? Kalau basiro ini tidak digosok dengan qad aflaha man zakaha atau qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbi fasalla, maka kita tidak akan tahu mana jebakan setan, mana Allah yang asli, mana khusyuk yang asli, mana khusyuk yang palsu. Ngerti maksudnya itu? Dalam suasana wukuf Arafah inilah kita mencari Tuhan yang asli. Ya Mas Wandi ya.
Ya, Mas Panadi. Kenapa? Maaf, karena selama ini sebelum haji, sebelum datang di Arafah, ketika masih di tanah air, lihat saya, Tuhannya itu nomor satu, Al-Fulus. Tuhannya adalah mungkin jabatan, mungkin terkenal viral reputasi, mungkin Tuhannya baru direktur atasannya, dipanggil atasannya lari, dipanggil kekasih lari, dipanggil sholat. Seharusnya ketika wukuf Arafah itu ada cermin besar untuk melihat dirinya. Betul? Pelan-pelan, pelan-pelan ya Allah. Saya ulangi lagi. Ketika di Arafah itu seharusnya ruhnya itu betul-betul diam, ada cermin untuk melihat Allah dan dirinya. Ya Allah, saya sekian tahun selama hidup kok masih kayak gini ya. Berkesetanan dengan kesibukan, berkesibukan dengan jabatan, berkesibukan dengan uang, berkesibukan dengan waktu. Waktu itu dikejar-kejar. Saya nggak pernah ngejar Allah, dikejar kucing terus. Ada lagi, maaf, dikejar dengan target. Ayo coba di instansi-instansi itu, rata-rata apa? Tuhannya ganti Tuhan target. Saya nggak nyindir rotok lagi kok, cocok ini kayaknya. Tuhan target. Betul nggak? Takut dengan target bukan takut kepada yang maha target. Itu seharusnya di padang Arafah itu ada cermin besar yang itu bisa apa namanya itu bahasa flashback, ya Bu Aida. Lihat dirinya mulai balik sampai ini saya itu seperti apa sih? Saya ini selama ini berketuhanan apa berkesetanan sih? Sholat saya sekian tahun berketuhanan apa berkesetanan sih? Saya ini di keluarga sering ketuhanan apa kesetanan? Maksudnya sering kerasukan Allah apa kerasukan setan? Sampai sholat kita itu kerasukan setan. Saking bestinya dengan setan. Jangan-jangan nanti di Arafah juga berkesetanan juga. Akhirnya Arafah setan daripada Arafah Allah. Lebih kenal setannya daripada kenal Allahnya. Di sana ketemu setan, wah tepak. Jadi ketika kita sholat tumak nina itu merasakan kehadiran Allah pada diri kita. Ketika wukuf di Arafah merasakan kehadiran Allah pada hatinya. Ketika membaca Al-Quran, lihat, ketika membaca Al-Quran tiba-tiba terdiam, bercucuran air mata, ngelirik terjemahan, ya Allah masalahku dijawab, duduk Quran sing jawab, tapi di balik itu ada Allah. Sentuhan Allah kira-kira? Oke. Ketika pas sholat Jum'ah dikhutbahi, muhasabah, merenung, tiba-tiba di balik tausiah itu ada sentuhan. Ya Allah, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabr. Apa mungkin saking khusyuknya? Turu. Bayangkan, sholat turu, di Arafah turu, maca Al-Quran ke sak lembar anggap turu, sholat Jum'ah, teman-teman. Jadi jangan dianggap tempat-tempat yang ada Allahnya ini, setan tidak sibuk dengan menggoda. Awas, masuk. Ini loh, Nabi Ibrahim sudah membawa Nabi Ismail. Mau disembelih, setan sibuk enggak? Oke, jenengan berangkat ngaji kayak gini Bu Anis, setan sibuk enggak? Iya, ban bocor, macet, udan. Jangan dikira. Apakah di depan Ka'bah tidak ada setan? Oh, setannya kelas jenderal. Apakah di Raudhah tidak ada setan? Oh, kelasnya jenderal. Berarti kita itu selalu perang dengan setan. Jangankan kita, tingkatan Nabi Ibrahim itu loh. Mau menyembelih, itu digoda setan. Tingkatan Nabi Ibrahim. Kita yang masih bestie,
Friendship dengan setan. Lebih banyak godaannya lagi. Dalil tumak nina. Rukuklah dengan tumak nina, sujudlah dengan tumak nina. Dalam tumak nina itulah harapannya ihsan. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Kapan seakan-akan melihat Allah? Kalau padang atine, kalau padang ruku'e, kalau padang sujute, kalau padang zikiri. Kalau padang, pasti orang setelah zikir ini glowing dong. Pasti keluar dari masjid glowing. Sekarang survei dan fakta membuktikan orang keluar dari masjid dengan orang keluar dari klinik kecantikan atau salon itu lebih seger mana coba? Ayo ngomong lebih seger mana? Tolong masjid gratis, salon bayar. Ngono melbu niku meyakinkan nang salon. Melbu masjid ana Pak Khairul ngeblak. Ya Allah. Kalau di salon kan yang nyambut kan kayak perempuan, mari silakan. Barang nang masjid sing nyambut meong kucing. Ya Allah ya Allah ya Karim. Kok beda jauh itu loh ya, betul ya. Ini hadis panjang tentang sahabat yang sholatnya buruk sampai disuruh ngulangi 3 kali. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kenapa? Sahabat sudah sholat 3 kali, 4 kali disuruh ngulangi. Karena kamu belum sholat, karena tidak ada tumak ninanya. Perhatikan, ini tingkatan sahabat. Kita ini tabiin, enggak. Tabiin, enggak. Ini masih berjumpa dengan cahaya loh. Kalau kita kan berjumpa dengan setan, tidak terasa setannya, karena bersama setan, imamnya setan, makmumnya, mantep. Berarti jamaah setan. Ya Allah, keluarkan kami wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, jadikanlah salatku padang, zikirku padang, sedekahku padang. Kalau padang itu Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazri ila wajhik. Ya Allah, aku mohon mampu melihat lezatnya wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu berjumpa denganmu. Kemarin saya dapat ilmu baru Bu Anis. Setan itu kalau menampakkan di antara orang 5, itu dipilih channelnya yang sama. Dia milih hati channelnya yang sama, menampakkan satu, ketakutan. 4 orang itu bingung, ono apa? Betul? Betul? Milih enggak itu? Milih. Allah menampakkan dirinya ibadah ihsan itu juga milih. Berbahagialah kalau sudah dipilih Allah, dan menangislah kalau masih dipilih. Ojo ngomong indigo. Itu bukan indigo, bego. Simpel aja, jenengan ingin tampak Allah apa tampak setan? Kalau tampak setan jangan GR. Berarti yang bersangkutan masih frekuensi setan. Ternyata perlu riyadhah enggak ibadah ihsan itu? Perlu. Kalau kepingin ibadah ihsan, tolong amalkan dan diasah. Ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibadah yang baik, kalau ibadah baik, makbul diterima. Kalau kita mempersembahkan ibadah, kemudian makbul atau mabrur, berarti diri kita dengan Allah itu dekat pandeng-pandengan. Seakan-akan melihat.
Mungkin panjenengan masih bingung dengan bahasa ka'annaka tara, seakan-akan melihat. Insya Allah setelah ini enggak bingung, ya Allah izinkan. Di situ ada wasyauqa ila liqa'ik. Izinkan dan kasih karunia saya rindu berjumpa denganmu. Jenengan itu kalau rindu dengan orang tua, rindu dengan anak, wajahnya terbayang-bayang enggak? Dan orang terbayang-bayang itu bisa ditutup enggak? Enggak. Terbayang-bayang dengan cucu, bisa ditutup? Enggak. Kangen, rindu, cinta yang membara itu seakan-akan melihat. Apalagi Allah. Dan harus minta kepada Allah, ngemis, akhirnya nanti dikasih sekian persen, nanti minta dikasih sekian persen, nanti minta dikasih sekian persen. Enggak gampang ibadah ihsan seakan-akan melihat itu. Ya. Jenengan pernah enggak ketemu kekasih? Bisa, tapi kita dikasih hadiah tukar cincin. Fisik sudah bisa, lihat cincinnya itu lihat apa? Bukan cincin. Dan itu tidak bisa dicontek sama temannya. Awakmu delok apa? Gak iso awakmu. Karena sampean enggak ada hubungan batin. Betul enggak? Ini bukan cincinnya, tapi hubungan batin. Setelah hubungan batin direalkan dalam bentuk cincin. Lihat saya, mabrur itu kayak gitu, cincin mabrur. Bukan membawa fisika baik, bro. Ditangkap polisi sampean buang. Betul enggak? Ada enggak kekasih dengan kekasih, ketemu di rumah kekasih, rumahnya dibawa? Oh, kurang kerjaan. Paham dari sini? Paham maksudnya? Cincin Lailatul Qadar itu seperti itu. Semoga disematkan di sini. Ka'bah semoga disematkan di sini. Waktunya bisa, nggih mboten napa-napa Gusti, asalkan Ka'bahmu silakan sematkan di sini. Izinkan saya bawa. Suasananya yang itu. Saya dipahamkan, oh inilah maksudnya Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Sudah tidak Ramadan lagi, tapi kalau Lailatul Qadarnya itu disusupkan ke sini, suasananya masih begini dah. Suasana seperti ini bisa hilang enggak? Tersimpan di sana. Kemarin saya pas sholat tahajud dapat ilmu tentang rahasia parabola. Rumah itu kalau ada parabolanya, ada live dari Mekah Madinah, betul. Tapi kalau enggak ada parabolanya, anten sing murah lho Bu Anis, murah. Kalau murah itu channelnya terbatas, betul. Tapi kalau parabola bayarnya mahal, sedunia. Saya akhirnya mikir, parabola kayak gini, apa mana parabola hati? Saya minta Pondok Al-Khusu live Mekah Madinah. Live Mekah Madinah. Saya minta. Ternyata bagi orang yang peka, kok terasa gini? Live. Ngerti maksudnya? Tentunya itu hati dengan hati, sinyal dengan sinyal, cahaya dengan cahaya. Paham? Terasa gak kira-kira? Kalau gak terasa, channel sampean kemana bro? Wah seharusnya di Padang Arafah, itu kan channelnya Padang Arafah. Tapi kalau misalnya dunianya terlalu kuat, ada yang namanya jamaah haji itu apa? Demensia, apa? Dimensi. Mulai makani ayamku, sapiku, coba dimensi itu. Yang bingung kan temannya, tapi dia punya dimensi ke sana.
Real itu yang dilihat itu sawahnya. Sampean kemana Pak? Itu saya mau lihat sawah saya di Madinah itu. Dimensi. Allah juga punya dimensi, setan juga punya dimensi. Kangen, rindu, cinta mendadak itu dimensi enggak? Dan itu tidak bisa dicontek dengan orang yang tidak punya dimensi rindu dan cinta. Gimana sampean rindu? Sesama rindu bisa masuk? Bisa masuk. Apa? Left. Opo? Ustadz ngomong left gak ketok. Karena hati sampean gak punya parabola. Saya aja ketika warfa'ni itu minta pemancar yang tinggi. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Semoga pemancar itu, saya siaran di Suara Akbar Surabaya. Itu pemancarnya pendek, bolak-balik kesamber, beldek. Maksudin itu. Tapi kalau SS Suara Surabaya itu pemancarnya tinggi. Saking tingginya sampai antar kota. Ngerti maksudnya? Hati kita itu harus punya pemancar yang sangat tinggi. Semakin tinggi, bening, jelas, dan tidak bocor. Jenengan pernah nggak lihat radio bocor itu? 2 siaran. Jenengan sholatnya berapa siaran? Banyak siaran. Sampai sing ngurung-ngurung bingung, dia siaran. Paham nggih? Ustadz sampai kesel membuat analog gak paham ya. Mintalah ketika sholat itu 1 siaran yang bening. Padang Arafah itu 1 siaran. Makanya sampai suruh keluar dari hotel berbintangnya. Di Padang Arafah sampai enggak boleh pakai baju kebesaran, hanya baju ikhram. Itu dalam rangka untuk membersihkan siaran-siaran setan. Siaran kebesaran, siaran bintangnya, siaran keagungan dan sebagainya. Harus 1 siaran. Kalau 1 siaran, Arafah. Arafah itu tahu dan jelas. Jelas apa? La ilaha illa anta, la ilaha illallah. La, berarti saya selama ini mentuhankan selain Allah. Kesadaran itu yang ditunggu Allah. Berarti saya selama ini mentuhankan selain Allah. Sekarang harus kembali kepada alastu birabbikum qalu bala sahidna. Berarti nanti mabrur kembali ke tanah air, Allahnya terlihat. Perhatikan, karena Allahnya itu terlihat, lihat orang itu langsung nur ala nur. Mas Udin lihat wajahnya Pak Khairul, pancaran apa? Saya lihat Bu Anis, pancaran apa? Saya lihat Bu Tati, pancaran apa? Pancaran yang dirasakan, yang dilihat, yang dominan apa? Ustaz, pancaran masalah. Orang itu kalau bahagia, terpancar enggak? Ya. Orang itu kalau maaf perutnya mulus, terpancar? Wong iku kaya wetenge mulus iku. Loh, sampean kok ahli ma'rifat? Gak usah belajar ma'rifat wis ketok kok weteng mulus itu. Ada fisik kita yang sakit, pasti wajahnya apa? Lesu. Oh, ini ada yang disakiti ini. Betul enggak itu? Nah, dulu saya mencontohkan seperti ini. Lihat saya ini mencari barang di dalam air. Kalau ketemu wajah saya begini. Tapi kalau belum ketemu mesti gini. Durung ketemu, Tuan. Durung ketemu. Oh, wis ketemu. Ini belajar ilmu ma'rifat loh ya. Betul gak? Terus sujud sampai itu sering ketemu gak ketemu. Ustaz. Oh, sing delei saja gak ketemu kok, apalagi gak ada visi ketemu itu loh. Ketemunya itu kan falyabudu rabb hadzal bait itu loh. Saya itu Pak Khairul, kalau lihat macan, kan wajah saya ketakutan. Ono sing diwedeni kata orang. Betul enggak? Kalau wajahnya tersenyum,
ono disenengi. Pelan-pelan, sujud kita ini sering punya wajah apa tidak punya wajah, ketakutan apa bahagia? Hah? Saya ketika wudhu itu minta, saya berdoa, wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya Allah, semoga nanti sholat saya mampu melihat wajahnya Allah. Maksudnya itu merasakan kehadiran Allah kapan, apa ruku, mampu. Ketika merasakan, ya disimpan oleh saraf, ya disimpan oleh otak. Nah, ketemu dan tidak ketemu itu ekspresi ada enggak? Ada. Jenengan bertamu ketemu yang punya rumah dengan tidak ketemu, keluar dari rumahnya itu ekspresinya ada enggak? Itu maksudnya simahum fi wujuhi min asari sujud. Pelan-pelan sebelum jenengan berangkat ke tanah suci. Seharusnya jamaah haji umroh, kalau di tanah suci itu ketemu Allah, pulang ini kira-kira wajahnya masih ada enggak? Dan siapapun pasti wajahnya berubah kok. Orang dari tanah suci itu, Masya Allah, luar biasa. Mas Rudi ketika dulu pulang itu berubah, saya balik mana? Mau ketemu sama tidak ketemu wajah berubah kok. Dimarahi sama dicintai, itu wajahnya beda kok. Saya pernah, kucing itu tak marahi, oh ngono ya. Kucing disayang sama dimarahi, sama disakiti, itu wajahnya beda. Kita ini ketika menghadap kepada Allah, dimurkai, disayangi, itu beda. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah itu apa? Yaitu dimurkai, ya. Baik. Berikutnya, An Abdurrahman bin Ya'mar qala sahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu man sallallahu alaihi wasallam masuk sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ketika syahadat tauhid, syahadat Rasul, mintalah ihsan Allah dan ihsan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, berarti melihat dan menyaksikan secara basirah. Semuanya tidak ada. La ilaha, hanya Allah. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sungguh Allah itu utusan Allah. Itu bukan sekedar kata dan doa, tapi dulu diungkapkan Rasulullah, Allahnya ada. Minta kepada Allah agar dua syahadat ini merasakan seakan-akan melihat Allah dan seakan-akan melihat Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minta nggih. An Abdurrahman bin Ya'mar qala, dari Abdurrahman bin Ya'mar, beliau berkata, sahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyaksikan Rasul. Semoga kita juga begitu. Di majelis yang penuh barokah ini, batin kita menyaksikan dan disaksikan. Perhatikan, rindu dan cinta, kangen, itu terbayang-bayang, itu seakan menyaksikan enggak? Betul ya? Melihat apa-apa itu selalu tampak bayangannya.
Ngerti dari sini ya? Oke. Saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu nasun fasa'aluhu anil haji. Datang seorang laki-laki manusia yang tanya tentang haji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tadi bertanya, al-hajju, masyaallah maaf. Rasulullah menjawab, al-hajju Arafah. Inti daripada haji itu adalah Arafah. Faman adraka lailata Arafata qabla tulu'il fajri min lailati jam'in, barang siapa yang sampai di Arafah sebelum terbitnya fajar, maksudnya waktu sore pada Arafah, faqad tamma hajjuhu, maka hajinya betul-betul sempurna, riwayat Nasai. Jadi Arafah itu bukan sekedar kumpul. Secara syariat fisiknya wajib kumpul di padang Arafah. Tapi secara hakikat rohaninya, basironya itu tanpa Allah. Basironya. Apakah semua ditampakkan? Yang dipilih. Betul. Yang saya tadi contohkan, jamaah ini tiba-tiba ada lihat jin. Yang lihat itu cuma satu, yang lainnya tidak ditampakkan. Karena jin memilih frekuensi yang sama. Ya. Bagi hati yang sudah punya parabola pemancarnya, maka left. Left. Paham maksudnya itu? Jadi Arafah di sini pertama punya makna fisiknya berkumpul di padang Arafah. Kedua, rohaninya, basironya, ihsan. Kalau betul-betul tampak, sayang dan dicintai, dibawa pulang masih nempel apa tidak? Nempel? Masih ya? Dikasih kado, tambah ingat enggak? Dikasih cincin. Nah, lihat saya sering di tempat-tempat tanah suci itu dikasih cincin pembelajaran. Bu Aida. Akhirnya terkenang, turunnya ayat ini pas di sini kok. Itu kira-kira teringat gak? Terngiang-ngiang? Ayat Al-Quran juga turunnya di tempat tertentu, ada pertanyaan sahabat tertentu. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sering menjadikan gara-gara pertanyaan itu banyak ayat turun. Jadilah orang yang gara-gara sampean pembelajarannya turun. Jangan menjadi gara-gara sampean setan teko. Kemarin iki lho mulai nggawa setan. Ya Allah. Saya pernah itu, bapak bilang, "Nan gara-gara awakmu lo teko." Lo enggak. Sing tuku akeh gitu. Lo nggih ta? Mboten, Pak. Saya temenan. Pokoknya awakmu jangir ini, ngene-ngene. Masya Allah. Berarti sebagai pembuka pintu keberkahan. Wong saya kadang itu sholat sunnah di sini, ada si fulan naik di tangga itu loh. Energinya sudah masuk, Masya Allah. Iki nggawa poso ini. Itu terasa. Bahwa amalan soleh membentuk energi cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Itu lebih jujur daripada ininya. Kalau ininya kan ngaku baik aja, betul enggak? Betul enggak? Betul itu loh. Akhirnya nanti energi puasa itu nyambung kepada sesama puasa. Nyambung? Iya. Energi sedekah nyambung kepada sesama sedekah. Ya itu yang jadi parabolanya live. Wis paham? Paham maksudnya itu?
Kalau tidak punya sesama amal, bisa live? Nggak bisa. Harus punya amalan yang sama. Yang menjadikan bisa menembus ruang dan waktu. Saya ketika di atas motor itu selalu berdoa, watwi anna buddha, jauhkan yang dekat ya Allah. Sehingga perjalanan ini jauh rasanya dekat. Jenengan kalau ngaji ini pernah nggak minta lama rasanya sebentar? Hah? Sering yang mana Pak Khairul? Sering yang mana? Kita ini kalau di jalan Allah, sebentar rasanya lama, apa lama rasanya sebentar? Kalau kita di jalan Allah, kok lama rasanya sebentar, berarti channelnya sudah nyambung, live. Dan itu menembus ruang dan waktu, live. Tidak bisa dibuntu dengan tembok. Ya, betul enggak? Sebaliknya kalau kita di jalan setan, kok lama rasanya sebentar, berarti frekuensinya bestinya dengan setan. Nang pasar ya, lu saya sudah meles duluan, krungu pasar ngono langsung. Ya Allah, ya Allah. Tadi ada waqaf di dalam Al-Quran, diam dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Saya pesan kepada Bu Anis khususnya, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita, ketika MC, acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, biasanya membaca ini. Kalau dibacakan Al-Quran, maka dengarlah Al-Quran dan diamlah agar kalian dirahmati. Rahmat apa? Ketika dibacakan Al-Quran ada merindingnya, menangis, air mata meleleh, dada lapang, kemudian penyakit-penyakit hati menjadi sembuh. Itu la'allakum turhamun. Ya. Adzan dan bacaan Al-Quran itu jangan dianggap suara biasa. Al-Quran itu sudah qala Allah, Allah yang berfirman. Adzan, Allah yang memanggil. Kita belajar punya adab sopan santun kepada Al-Quran dan kepada azan. Agar kita mendapatkan syir yang luar biasa. Jenengan pernah enggak mendapatkan surat dari kekasih? Kekasih itu ketika megang itu gini. Teman di sampingnya bingung, ono opo awakmu katuken ta? Padahal suratnya itu bahasa Arab dia enggak ngerti. Sedangkan temannya yang lulusan Al-Azhar ngerti artinya Bu Aida, tapi gak merinding dan bergetar. Pertanyaan saya, yang menjadikan merinding, apa tahu artinya, apa gara-gara ada hubungan batin dengan yang menulis? Ada hubungan batin dengan yang menulis dan kamu yang dituju. Sedangkan temannya gak ada hubungan batin dan surat itu bukan untuk ente. Perhatikan lebih dalam lagi. Makanya setiap membaca Al-Quran atau diperdengarkan bacaan Al-Quran itu tidak selalu untuk jenengan. Kalau tidak untuk jenengan, lewat. Enggak ada sentuhan sama sekali. Tapi kalau diperuntukkan jenengan, pasti ada sentuhan. Wa mimman hadaina wajtabaina. Siapa yang diberi hidayah dan siapa yang dipilih. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Saya kemarin habis subuh itu, ya Allah, mulai awal baca Al-Quran itu nangis. Surat Hud. Bu Tuti, masih nyambung dengan pembacaan hari Senin. Kapan itu saya terangkan enggak nangis, tiba-tiba nangis. Yang isinya Nabi Nuh itu berkata, tolong selamatkan anakku, Kan'an, dia itu keluargaku. Allah menjawab, bukan.
Kan'an itu bukan keluargamu, karena Kan'an itu bukan orang soleh. Jawaban ini kan mengejutkan. Secara syariat, wong namanya anak itu kan keluarga. Secara syariat. Tapi Allah pandangannya secara hakikat. Keluarga dan tidak di akhirat itu ternyata keluarga beriman. Bukan keluarga sekedar anaknya, istrinya, atau suaminya. Akhirnya Allah menegur, Nuh, jangan sekali-kali kamu berdoa seperti orang bodoh yang tidak tahu kebaikannya. Akhirnya Nabi Nuh istighfar, ampuni ya Allah, jangan sampai saya menjadi orang yang salah dan yang tersesat. Ya Allah, akhirnya kita diingatkan dengan keluarga kita. Semoga seiman. Sehingga nanti di surga itu satu kamar dan lain sebagainya, ya menangis dan tersentuh ya Allah. Mari kita berdoa semoga yang hadir ini suami, istri, anak, cucunya diizinkan untuk datang di padang Arafah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Panggil kami jamaah santri wali santri Pondok Al-Khusyuk untuk menunaikan haji di Mekah Madinah. Ya Allah, wukuf di padang Arafah. Ya Allah, wukuf di padang Arafah. Padangkan hati kami ya Allah, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Padangkan hati suami, istri, anak, jamaah, santri-santri kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Kami mohon mampu melihat lezatnya wajahmu, rindu berjumpa denganmu ya Allah. Almarhum almarhumah ruhnya berjumpa denganmu. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum. Ya Allah, padangkan rumah tangga kami, nur ala nur. Padangkan tempat kerja kami ya Allah, padangkan anggota tubuh kami. Jangan engkau tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Allahumma la takilna ila nafsina tarfata ain. Rabbana taqabbal minna siyamana. Panjenengan terami puasa kami tarwiyah, dan izinkan kami besok puasa Arafah ya Allah. Hadza min fadli Rabbi, yang tadi mampu berpuasa. Hadza min fadli Rabbi, bukan karena aku bisa. Hadza min fadli Rabbi, hadza min fadli Rabbi. Bagi kita yang tidak bisa fisiknya datang ke padang Arafah, padang Arafahkan hatimu dengan puasa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang ketemu jawaban. Bagi kita yang tidak bisa ke tanah suci, tidak ada takdir, kita ganti dengan puasa tarwiyah Arafah. Nanti hakikatnya min nafsi wahidah, parabolanya live. Mau di live kan sama Allah? Mau? Kasih paketan zakat dan sedekah, kasih paketan berkurban, live. Yang sering sedekah, live. Jenengan itu kalau ke warkop paketan gratis, dibuat 10 lemot. Tapi kalau parketnya itu mahal, kecepatannya lebih set. Set itu apa? Live, live. Nur ala nur, live. Saya selalu minta live ya Allah. Minta live. Kalau minta berarti persembahkan amal ibadah yang disenangi Allah, tambah live. Ya Bu Edi, katanya gini, biarkan yang lain antri, khusus kamu live.
ada jalur umum, ya Pak Agus ada jalur, jenengan pilih yang mana? Saya sama Mas Udin mantenan jalan khusus. Naik karpet, Masya Allah. Selamat datang Ustadz Sukanan, langsung mengkorok aku. Iku kayak ngono iku. Bu Anis, ketika surga itu, salamun qawlam mir rabbir rahim, jamaah pondok al khusu, live. Semuanya antri tapi live. Siapa itu? Kekasihku, wali-waliku. Masya Allah, Masya Allah. Gak apa-apa, fisik kita tidak di padang Arafah. Tapi kalau hati kita padang Arafah dengan amalan-amalan solihah, tak ganti kata Allah, live. Ilmu ini luar biasa loh ya. Ya, saya mendapatkan gak main-main, parabola, live. Pak Khairul parabola apa anten? Kan duwe anten Ustaz, manci Ustaz. Wah tambah siarannya ke ono. Dulu kan di desa-desa kan gitu ya, pakai apa itu ya? Tutupnya manci. Ya Allah, kayak ngenesi ono. Sinyalnya sopo sing masuk, iku masyaallah. Pahamnya Bu Anis nggih? Parabola live. Live-nya itu ya paketannya adalah amalan solihah, amalan solihah makbula wa tijaratan lan tabur. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Matur suwun sangat, ini sebagai ganti kajian hari Jumat dan tidak jadi Bu Tuti untuk Kamis besok. Kita ganti hari ini live ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.